Salam inovasi. Kembali lagi di channel saya, Made Nuryadi. Kali ini perkenankan saya ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana mengirim nilai olahan hasil tes siswa secara otomatis di Google Suite menggunakan mesin pihak ketiga atau add-on. Mesin yang saya pakai di sini adalah MailMatch with Attachment. Jadi ini jenisnya adalah email blaster. Silahkan simak videonya, semoga bermanfaat. Pada video tutorial kali ini, saya akan mencoba bagaimana mengirim hasil olahan nilai siswa secara otomatis menggunakan mesin add-on. Dalam hal ini, saya akan menggunakan mesin add-on yang namanya email blaster. Nah, coba buka drive-nya Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Saya buka drive saya. Nah, saya punya misalnya hasil tes, modul gradien, dan persamaan garis. Nilai ini saya mau kirim. Ini ada inputan anak yang sudah ikut tes. Contohnya, nah, sudah diolah nilainya. Setelah diolah, saya mau mengirimkan nilai ini menggunakan mesin pihak ketiga atau add-on. Nah, pertama Bapak Ibu harus menginstal MailMatch with Attachment. Jadi ini adalah mesin add-on atau mesin pihak ketiga yang bisa mengirim email secara bersamaan dengan keinginan kita berdasarkan schedule date-nya yang kita inginkan. Jadi saya coba create dulu template-nya. Nah, saya sudah create, jadi ini template dari mesin. Template ini bisa saya rubah, tapi jangan menghapus judulnya, karena kalau menghapus judulnya ini, biasanya mesinnya nggak mau running. Saya buat saja satu kolom lagi sebelah kiri untuk nomor urut. Nah, nomor urut ini saya akan coba banyak cara, bisa mengetik manual 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang mau mudah, coba saya tunjukkan menggunakan array formula. Array formula menggunakan fungsi rows, ambil baris 1 dan 2. Nah, saya mau baris, nanti kan array formula ini akan memberi nomor sepanjang yang kita mau. Misalnya baris 2 sampai baris berapa saya mau nomori, misalnya sampai baris, saya mau nomor 20 misalnya, berarti sampai baris 21. Nah, karena saya mulainya mengambil baris 2, maka saya harus kurangi baris pertama. Nah, 1. Ya. Oh, sorry. Bukan fungsi rows, fungsi row. Sudah jadi Bapak Ibu. Nah, inilah contoh penomoran otomatis. Jadi kalau kita insert pun di dalamnya, insert baris di dalamnya, nah, itu nomornya langsung. Kita nggak perlu ngetik manual. Jadi kalau kita mendelete baris juga, hapus baris, ini juga nomornya langsung terganti. Ya, dengan hanya menggunakan satu formula, array formula, dan menggunakan fungsi row. Nah, berikut untuk saya mau mengirim nama lengkapnya juga, nanti supaya di emailnya itu ada nama, ya saya mau ngambil nama lengkap dari sheet olahan. Nah, ini juga bisa menggunakan fungsi sederhana. Ada banyak fungsi, bisa query, bisa juga filter. Saya pakai fungsi yang paling simple, filter. Fungsi filter, sintaksnya fungsi filter itu rentangnya, syaratnya apa? Nah, saya ambil rentang di olahan data nama lengkap. Nah, saya ambil nama lengkap, anggaplah sampai 20.
E22 26. Tapi syaratnya kita mau tulis syaratnya apa. Nah, syaratnya saya mau yang diambil itu hanya yang berisi. Jadi yang tidak berisi itu ini ya. Ini yang saya ambil syarat. Misalnya kolom B saya ambil syarat. Ini syaratnya. Nah, ini kita kunci syaratnya supaya semua data yang kita ambil menggunakan syarat yang sama. Nah, syaratnya saya kunci. Syaratnya apa? Syaratnya dia tidak diambil data yang berisi saja, bukan yang ada garisnya, garis datarnya. Oh, ini ada tidak sama jumlah kolomnya. Nah, sudah dapat. Nama lengkap sudah saya pindahkan. Kemudian saya mau pindahkan alamat emailnya karena email blaster ini menggunakan alamat email untuk mengirim data. Saya pindahkan alamat email. Oh, ini sudah ada. Kalau ini sudah ada, saya bisa juga pakai template-nya mesin. Saya hapus dulu. Ini mungkin saya bisa header, hide. Sorry. Saya hide ini. Saya pakai template-nya ini. Ya. Nah, saya juga mau ambil alamat email supaya mesin mengirim ke alamat email siswa masing-masing. Saya copy dari sebelah, rumusnya dari kolom berikutnya. Nah, sekarang sisa disesuaikan. Alamat email itu terletak di olahan itu di kolom berapa? Oh, di kolom C. Nanti kita ganti kolom C. Nah, karena syaratnya tadi kita kunci kolom, sudah kunci kolom dan kunci baris, maka dia nggak bergeser. Kita enter. Nah, begitu seterusnya. Kemudian saya mau ngambil nilainya, misalnya nilainya berapa, saya sisipkan satu nilai hasil tesnya berapa, saya mau kirim ke siswa saya. Atau saya ambil dulu kelas lah, kelas berapa. Nah, kelas saya mau ambil, tinggal di copy fungsi di sebelahnya, tempelkan rumus. Nah, kita ganti. Oh, kalau kelas itu di mana ya? Di kolom berapa? Oh, di kolom F. Berarti kita ganti menggunakan kolom F. Jadi olahan tes F6 sampai F26. Kita sudah dapat. Jadi yang berisi saja yang kita kirim. Kemudian file attachment. File attachment ini sebenarnya kita bisa mengirim file apa saja ke siswa bersamaan nilai yang mau kita kirim. Oh, misalnya saya mau menambahkan soal latihan lagi. Nah, saya coba ambil sebuah file PDF. Nah, yang kita mau ambil adalah URL-nya, tapi diambillah URL yang link. Nah, ini yang kita salin. Ya, salin linknya, kita tempel di sini. Tempel. Nah, kalau mau dikirimkan ke seluruh siswa, ya kita copy saja. Step formula, nilai saja, ya. Oh, sorry. Dia tidak aktif. Saya tarik saja. Nah, kemudian nilai saya belum ambil, saya tambahkan nilainya saya mau ambil, yang saya mau kirim. Saya copy lagi rumus. Nah, copy rumus, cek lagi nilainya itu ada di mana. Oh, nilainya ada di kolom AM. Berarti saya ganti yang ini AM. Nah, nilainya sudah. Sekarang schedule date-nya kapan ini dikirim? Boleh saya menggunakan tanggal sendiri atau bisa juga menggunakan timestamp. Jadi pada saat siswa mengirim jawaban, beberapa menit kemudiannya itu mesin langsung mengirim jawabannya, hasil olahannya. Misalnya saya pakai dulu mesin timestamp-nya, waktu timestamp-nya.
ini juga sebenarnya bisa diambil dengan formula. Kita ambil dengan formula saja, supaya sekalian satu kali. Nah, sisa kita lihat, timestamp itu ada di kolom berapa di olahan? Oh, kolom B. Nah, kolom B. Nah, jadi mesin akan mengirim setelah data itu masuk, atau setelah ada ini data, kita mau kirim, dia langsung kirim. Berdasarkan schedule date. Ini karena waktunya sudah lewat, maka mesin akan otomatis langsung kirim. Kita lihat. Nah, setelah ini jadi, data yang kita mau kirim, sheet-nya sudah jadi, baru kita aktifkan mesinnya. Kita aktifkan mesinnya. Nah, nama sheet-nya apa tadi? Mailmat. Jadi sheet ini yang kita mau kirim, pengirimnya siapa. Saya lanjutkan. Nah, saya mau edit emailnya. Misalnya kuis matematika. Nama siswa. Nah, nama lengkapnya siapa? Tinggal kita ambil di sini. Misalnya nama lengkapnya kita isi. Nah, dia akan email ini akan menuliskan nama sesuai dengan barisnya. Nama lengkap. Kemudian kelas. Misalnya kelas. Ambil kelas. Setelah itu, kasih kata pengantar. Berikut ini adalah nilai hasil tes modul, misalnya modul persamaan gradien dan persamaan garis. Misalnya kalau ini nilai Anda dua, ya kita ambil kolom nilai. Nah, dia akan otomatis. Sebagai penguatan, silahkan dikerja pengayaan, penguatan atau pengayaan. Silahkan dikerjakan soal pada lampiran di bawah ini dalam bentuk PDF, misalnya seperti itu. Kemudian salam Madi. Ini settingan body text emailnya. Setelah itu kita coba. Nah, setelah ini kita bisa juga meminta mesin untuk mengirimkan contoh emailnya. Kita minta dikirimkan contoh emailnya seperti apa. Contoh email sudah diberikan, kita lihat bagaimana bunyi emailnya, apakah sudah cocok sesuai settingan kita. Kita cek, nah ini. PTH siswi Vanmet, nama lengkap Made, kelas. Berikut ini ada hasil tes modul gradien yang nilai Anda ini sudah ada, sesuai dengan nama anak yang sudah dituju sebagai penguatan. Nah, ini attachment-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mesin yang kirim sendiri. Nah, setelah kita lihat template emailnya sudah oke, maka kita sisa go. Kita sisa go mesinnya. Kita jalankan mesinnya. Nah, tuh. Langsung. Karena waktunya ini sudah lewat, maka mesin langsung mengirimkan. Nah, kita lihat. Ini contoh. Kalau waktunya ini kita atur, maka stop saja. Nah, kalau waktunya ini kita atur, misalnya 1 hari berikutnya atau nanti tanggal berapa, sisa diganti tanggalnya di sini, maka mesin akan mengirim sesuai tanggal yang kita butuhkan.
Ini mesinnya tetap di set, tapi tanggalnya kita ganti. Nah, jadi ini sebenarnya juga sudah bisa dilihat linknya. Jadi ini mesin sudah kirim emailnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk mengirim ulangan secara otomatis sangat mudah. Cukup menggunakan mesin MailMate with Attachment. Emailnya akan dikirim ke masing-masing siswa. Attachment-nya udah lampirannya juga. Kalau kita mau meminta siswa mengerjakan soal tambahan, bisa seperti ini. Mudah kan Bapak Ibu? Nah, kalau kita mau mengeset ini misalnya di bulan 11 tahun 2000 ini, ya kita tinggal set manual misalnya. Kita sisa set manual date-nya. Kita mau misalnya mengirim nanti di 2020 bulan tanggal 8 bulan 4 ini. Kita set schedule date-nya, kita copy. Ini karena saya contohkan hanya sedikit, mesinnya tadi ini, ya, ini kita hapus kembali. Setelah itu, kalau kita jalankan mesinnya, yang sudah tersetting tadi itu, tinggal kita go lagi, gitu. Tinggal kita go. Nah, oke, anggaplah sampai di situ. Nah, ini schedule date dia schedule date di tanggal ini. Jadi nanti secara otomatis mesin akan mengirim di tanggal ini, gitu. Tidak perlu Bapak Ibu lagi menggo mesinnya atau menjalankan mesinnya, karena ini sudah di schedule di tanggal ini, gitu. Jadi demikian bagaimana cara mengirim nilai siswa dengan menggunakan mesin pihak ketiga, dalam hal ini Edson. Dan waktunya bisa diatur tergantung kita mau mengirimkan kapan sesuai kebutuhan. Terima kasih, semoga sharing ini bisa bermanfaat.